Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan bahagia selalu untuk teman-teman semua, baik yang berada di Malang maupun di seluruh Indonesia ya. Hari ini kebetulan saya lagi goes, lagi olahraga. Saya minimal 1 minggu 2 kali minimal ya, setiap Sabtu atau Minggu. Dan mestinya olahraga itu bisa dilakukan rutin setiap hari. Oke, teman-teman semua, kalau yang kemarin saya sempat cerita mengenai pengalaman saya pada waktu membangun usaha, baik itu dengan model online maupun offline ya. Nah, saya sempat cerita banyak hal di sana di video sebelumnya. Oke, saat ini saya ingin bercerita mengenai bagaimana agar bisnis kita itu tetap survive, tetap jalan. Ada beberapa hal yang perlu Anda perhatikan ya. Ada 4 hal menurut catatan saya, 4 hal. Yang pertama yaitu agar bisnis kita tetap survive ya, tetap jalan, kita harus bisa menjaga kesehatan kita. Yang pertama adalah sehat rohani ya. Penting sekali. Kesehatan rohani ini adalah sangat penting sekali untuk menjaga agar kita tetap bisa survive ya. Rohani ini tentunya adalah kesehatan jiwa yang paling utama. Jadi kita dijauhkan dengan sifat iri, dengki, takabur ya, atau mungkin sombong, atau kegiatan-kegiatan yang sifatnya itu menjadikan jiwa kita itu adalah sangat rentan ya. Di samping itu, karena jiwa, maka makanan jiwa ini juga sangat penting sekali ya. Makanan jiwa itu bisa melalui kegiatan-kegiatan yang bersifat spiritual ya, atau juga makanan jiwa ini bisa dalam bentuk amalan-amalan yang bisa Anda lakukan di mana saja, di tempat apa saja. Anda bisa beramal di tempat peribadatan, di tempat sosial, atau di kemasyarakatan, atau yang sifatnya untuk kepentingan masyarakat banyak. Itu adalah makanan jiwa. Jadi makanan jiwa ini sama dengan makanan yang sifatnya jasmani. Jadi makanan jiwa ini juga perlu sekali kita berikan kepada jiwa kita agar kita selalu memiliki jiwa yang sehat ya. Jiwa yang sehat itu adalah sangat penting sekali. Tetap harus Anda jaga jiwa itu, Anda jauhi dari sifat-sifat iri, dengki, takabur, sombong, atau sifat-sifat yang negatif seperti itu. Oke ya. Itu satu yaitu kesehatan rohani. Apapun agama Anda selalu mengajarkan tentang kebaikan, tentunya mengajarkan tentang amal soleh gitu ya. Salah satu nanti akan kapan-kapan akan saya bahas mengenai kekuatan sodako dalam kita menjalankan bisnis. Oke, itu yang pertama. Yang kedua, maaf ini agak sedikit terganggu. Yang kedua adalah kesehatan jasmani ya. Kesehatan jasmani itu adalah juga sangat penting ya. Bagaimana kita mau menjalankan usaha kalau jasmani kita sakit? Bagaimana kita akan melakukan kegiatan-kegiatan yang bersifat kegiatan pekerjaan, baik itu Anda sebagai karyawan, sebagai seorang pengusaha, atau sebagai apapun yang Anda lakukan, maka kesehatan jasmani ini adalah sangat penting. Kita tidak akan bisa melakukan kegiatan yang maksimal kalau jasmani kita adalah sakit. Maka jasmani ini juga tetap harus Anda jaga. Yang pertama ya tentunya menu-menu makanan, minuman yang sehat ya. Kita jauhi makanan-makanan yang menimbulkan banyak penyakit ya. Maaf bagi yang senang merokok ya, karena merokok itu memang mau tidak mau itu tetap tidak sehat. Walaupun pemerintah tetap memberikan izin, tapi kan tetap ada pengumuman di rokok itu adalah jauhilah kesehatan Anda dengan tidak merokok. Nah, oke. Kita kembali ke kesehatan jasmani. Maka kesehatan jasmani di samping konsumsi makanan kita harus sehat ya. Maka kita harus menjaga juga yang namanya kebugaran tubuh, olahraga. Minimal olahraga itu sebenarnya kalau menurut kesehatan itu adalah antara 15 sampai 30 menit rutin setiap hari harus kita lakukan agar kita tetap badan kita adalah sehat ya. Sehat jasmani itu bisa kita lakukan dengan melakukan kegiatan-kegiatan yang ada di rumah ya. Walaupun Anda mungkin tidak
sempat olahraga keluar, tapi kalau Anda rutin melakukan kegiatan yang ada di rumah dengan Anda lakukan sendiri, itu baik membersihkan kamar mandi, menyapu, atau apapun yang kegiatan di rumah itu yang sifatnya fisik, itu akan membantu untuk kebugaran tubuh Anda, ya, di samping olahraga rutin, ya, seperti yang saya lakukan hari ini. Biasanya saya kalau hari Minggu itu rutin dengan ada grup gowes. Jadi grup gowes ini kita rutin melakukan setiap hari Minggu, kita gowes ke daerah-daerah yang di samping rekreasi, ya, di samping rekreasi juga olahraga dan juga silaturahmi. Nah, ini pentingnya juga. Yang ketiga adalah agar bisnis kita tetap jalan, kita sambung. Kalau yang satu tadi sehat rohani, kedua jasmani, yang ketiga adalah silaturahmi. Memang benar di agama saya, kebetulan saya Islam, ya, itu bahwa silaturahmi itu memperpanjang usia dan juga membuka rezeki, ya. Dengan kita silaturahmi ke teman kita, ke saudara kita, atau ke siapapun yang kita kenal, itu akan menjalin hubungan banyak yang bersifat, bisa nanti bersifat adalah materi, juga bersifat untuk kesehatan dari rohani kita. Kita bisa banyak menambah ilmu. Itu silaturahmi itu penting juga, harus Anda lakukan, jangan sampai tidak, ya. Oke. Itu yang ketiga. Nanti yang keempat, sebentar lagi saya ingin mencari dulu spot yang beda, ya, yang beda, yang mungkin wilayahnya tidak di sini. Coba saya tak melanjutkan untuk gowesnya lagi, sampai berjumpa yang keempat. Baik teman-teman semua, kalau tadi di yang pertama saya itu berada di jembatan perbatasan antara desa Jambiarjo, Kecamatan Tadingan, dengan desa Kasembon, Kecamatan Bululawang. Maka dari sana saya melanjutkan ke barat untuk melakukan gowes lagi ke arah, yaitu yang namanya ini Sungai Talang. Sungai Talang ini adalah sungai peninggalannya zaman Belanda, di mana sungai ini adalah untuk pengairannya di pabrik gula, ya, pabrik gula di Krebet. Oke, jembatannya sangat tinggi sekali sebenarnya. Ini saya tidak ke bawah, ini cuma dari atas saja, ya. Oke, tadi saya sudah sempat berjanji untuk menceritakan atau membahas perihal agar bisnis kita itu tetap sukses, tetap survive, itu ada 4 hal, ya, ada 4 hal. Ternyata ada 5. Tadi sambil gowes itu mikir apa ini, ternyata ada 5, teman-teman. Oke, ya. Ya, tadi yang satu yaitu sehat rohani, sehat jasmani, terus silaturahmi, ya. Terus yang keempat itu adalah kebahagiaan keluarga. Keluarga ini adalah sangat penting sekali, apapun profesi Anda, baik Anda sebagai seorang profesional, sebagai seorang karyawan, sebagai seorang pejabat, atau sebagai seorang pengusaha. Maka kebahagiaan dari keluarga ini perlu Anda perhatikan, karena keluarga lah yang akan mendukung Anda, baik itu Anda sebagai istri atau sebagai suami. Maka keluarga tetap harus Anda perhatikan, juga anak-anak, juga orang tua, juga saudara-saudara kita, itu tetap harus kita perhatikan, agar perjalanan dari karir kita, dari usaha kita, atau dari kegiatan apapun yang Anda lakukan, itu tetap bisa berkembang dan melakukan kegiatan-kegiatan yang sifatnya sangat bermanfaat bagi banyak orang. Oke, kebahagiaan dengan keluarga itu seperti apa? Jadi sesibuk apa Anda melakukan pekerjaan, serepot apa Anda melakukan usaha di bisnis, maka keluarga itu tetap harus Anda perhatikan juga untuk waktunya. Jangan Anda alasan karena sibuk kerja, sibuk ngurusi bisnis, sibuk ngurusi hal-hal yang di luar, tapi Anda abaikan waktu untuk keluarga. Jangan sampai. Banyak kejadian orang sukses di bidang bisnis, orang sukses di bidang karir, profesi, tapi keluarganya berantakan banyak. Maka marilah kita tetap utamakan juga adalah kebahagiaan keluarga, anak, istri, atau suami, atau orang tua kita. Oke, ya. Bagaimana caranya? Maka luangkanlah waktu, dibuat jadwal tertentu Anda bisa bersama-sama, makan bersama-sama, keluar bersama-sama, atau rekreasi di tempat-tempat yang disepakati bersama sama keluarga, sama anak, sama istri, ya. Penting sekali, itu adalah refreshing kita dengan keluarga kita. Maka yang sifatnya seperti itu juga menjadi
makanan jiwa kita sebenarnya. Karena dengan kita rutin atau sering mengagendakan kegiatan yang dengan keluarga, itu akan meningkatkan kinerja kita, baik itu di kantor maupun di bisnis. Itu akan meningkatkan. Dengan keluarga yang sehat, yang bahagia, yang senang, yang penuh dengan dukungan anak istri, itu akan sangat powerful ya untuk meningkatkan bagaimana kita bisa meningkatkan kinerja kita atau usaha kita. Oke, itu yang keempat. Jadi jangan lupa perhatikan kebahagiaan keluarga. Yang kelima, nih yang terakhir. Yang kelima adalah kita sebagai makhluk sosial, ya, kita sebagai makhluk sosial itu tidak terlepas dengan kehidupan di sekitar kita, ya. Kita jangan sampai menjadi orang yang menutup diri dengan kegiatan-kegiatan yang bersifat kemasyarakatan. Kita ikut terjun, ikut aktif, tidak apa-apa, ya. Selama ini saya luangkan juga waktu untuk di samping saya. Pertama, saya tetap sampai sekarang tetap aktif mengajar di SMK Negeri 4, ya. Ya, saya tetap aktif mengajar di SMK Negeri 4. Terus saya tetap mengurusi bisnis saya di grocerkulit.com, ya. Tapi yang ketiga, saya juga tetap memperhatikan kehidupan kemasyarakatan di sekitar saya. Saya aktif di kegiatan desa, baik itu sebagai pengurus di LPMD, BPD, maupun sekarang saya juga beri amanah untuk aktif mengelola ketakmiran masjid. Saya lakukan itu. Artinya apa? Artinya kemampuan yang kita punyai, baik itu secara finansial maupun kemampuan manajerial, itu bisa kita tularkan ke masyarakat kita, sehingga minimal kita memiliki kemampuan untuk mengedukasi masyarakat kita yang mungkin masih di bawah kita. Maka dengan kita aktif terjun ke masyarakat, mau tidak mau ilmu-ilmu yang kita punyai itu bisa kita berikan kepada mereka, ya. Bagaimana mengelola atau manajemen suatu organisasi itu seperti apa, sebaiknya seperti apa untuk agar organisasi itu maju. Maka ide-ide dari kita lah yang memiliki kelebihan baik secara finansial maupun kelebihan dalam hal mengelola maupun kelebihan dalam mungkin mohon maaf yaitu kemampuan ilmu kita, maka kita berikan saja, kita amalkan untuk mereka semua. Itu ya. Jadi 5 hal ini yang sangat penting sekali harus Anda perhatikan kalau agar bisnis Anda itu sukses atau profesi Anda itu tetap naik atau jabatan Anda itu tetap memiliki makna yang sangat berkesan di dalam kehidupan keluarga, masyarakat atau di siapapun. Oke ya, itu 5 hal. Mudah-mudahan nanti akan kita sambung di video-video berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan